Assalamualaikum BC Muhammadiyah, Sobat SKS dan pemirsa dimanapun Anda berada. Kali ini kita berjumpa lagi, kita berjumpa di dalam topik bahasan yang menarik ya. Sobat SKS, kita kali ini akan membahas tentang penebusan ya, hal yang sangat penting di dalam ajaran iman Kristen, karena penebusan ini menjadi satu-satunya syarat untuk memperoleh keselamatan. Nah, hal yang pertama yang harus kita ketahui terlebih dahulu bahwa kitab yang dipakai oleh umat Yahudi yaitu Taurat, Nevi'im, dan Ketuvim itu sama dengan kitab orang Kristen yang disebutnya dengan Perjanjian Lama. Jadi kitab Tanakh itu juga dipakai oleh umat Kristen. Nah, ini menjadi hal yang harus kita ingat bahwa kita umat Kristen memakai Alkitab yang sama dengan umat Yahudi. Nah, kitab Tanakh itu mengajarkan penebusan, dan di dalam Perjanjian Baru pula juga diajarkan adanya konsep-konsep penebusan. Nah, pokok-pokok ajaran ini yang nantinya akan kita bahas di dalam program kita kali ini ya. Nah, kita akan telusuri jejak-jejak ajaran penebusan dari Alkitab ya, dari kitab Tanakh, Torah, Nevi'im, dan Ketuvim. Kita akan telusuri dan kita akan mengetahui siapakah sebenarnya pencetus ajaran penebusan itu. Apakah ajaran penebusan itu adalah buatan manusia? Apakah itu adalah karangan manusia? Apakah itu hanyalah sebuah doktrin yang dibangun atas pemikiran manusia? Kali ini kita akan tahu siapa sebenarnya pencetus ajaran penebusan itu. Nah, oke. Yang pertama, pencetus ajaran penebusan itu adalah Allah sendiri. Nah ya, jadi kita harus paham pencetus ajaran tentang penebusan atau kafarat ya, itu adalah Allah sendiri, bukan doktrin yang dibangun oleh manusia ya. Kalau dalam kitab Tanakh atau Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ini mengajarkan bahwa keselamatan itu datang atas inisiatif Allah ya, karena Allah memberikan sebuah inisiatif bahwa manusia harus melakukan hal ini, penebusan ini. Maka orang Kristen memberikan sebuah pengakuan bahwa keselamatan itu datang atas inisiatif Allah, bukan inisiatif manusia. Nah, dalam kitab Beresit, kitab Kejadian pasal 2 ayat 16-17 berkata demikian. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Di sini Allah memberikan sebuah firman, perintah kepada manusia, bahwa manusia diberikan kebebasan untuk makan buah-buahan dalam Taman Eden. Kecuali buah pengetahuan pohon yang baik dan yang jahat, jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, engkau akan mati. Di sini Allah memberikan perintah supaya manusia jangan melanggarnya. Nah, kita lihat bagaimana berikutnya. Ternyata Adam dan Hawa tidak melakukan perintah Allah ya. Kitab Beresit atau Kejadian pasal 3 ayat yang ke-7 berkata demikian. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Nah, ketika manusia, ya Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka membuat caranya sendiri, ya. Mereka menyemat daun pohon ara dan kemudian membuat cawat untuk menutupi ketelanjangannya. Tapi apakah ini diperkenan oleh Allah? Nanti kita akan lihat, ya. Coba kita lihat dalam kitab Beresit Kejadian pasal 3 ayat 21 berkata demikian. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Nah, di sini jelas bahwa Allah melihat manusia melakukan caranya sendiri, ya, menyemat daun pohon ara, tetapi Allah tidak berkenan, dan Allah memberikan kulit binatang sebagai pakaian mereka untuk menutupi ketelanjangan mereka. Ya, narasi tersebut memberikan informasi yang sangat penting kepada kita semuanya, yaitu bahwa pakaian dari kulit binatang yang disediakan oleh Allah itu merupakan simbol dari adanya penebusan, ya, adanya kafarat. Allah tidak berkenan dengan inisiatif manusia dalam hal keselamatan, ya. Kalau kita lihat kembali bahwa tadi manusia melanggar, dan sebelumnya Allah sudah berfirman, kalau kau langgar engkau akan mati. Tapi mengapa manusia tidak mengalami kematian tubuh ketika mereka melakukan dosa pada hari itu? Mengapa demikian? Ya, kalau kita melihat daripada alasan-alasan para teolog modern, ya, itu memberikan sebuah gambaran kepada kita.
para teolog modern itu memberitahukan kepada kita begini, bahwa memang Adam dan Hawa itu berdosa, ya. Adam dan Hawa sudah berdosa, namun yang dimaksud Allah mati itu adalah kematian rohaninya, sehingga kematian tubuh itu mengikuti di belakang. Nah, itu benar juga. Namun pasti ada hal yang mendasari bahwa kematian tubuh itu belakangan. Pasti ada yang mendasari itu. Ya, kalau kita baca, ya, jika kita perhatikan dengan seksama, Alkitab menyediakan jawaban yang sangat jelas dan tepat. Karena kalau kita lihat bahwa Allah memberikan sebuah solusi kepada Adam dan Hawa itu. Allah yang memberikan solusi kepada mereka. Allah menyediakan korban binatang sebagai pengganti nyawa mereka, dan darah binatang itulah yang menjadi penebus menggantikan nyawa Adam dan Hawa. Inilah alasan mengapa Adam dan Hawa tidak langsung mati pada hari mereka melakukan dosa itu. Kita telah melihat firman-Nya bahwa upah dosa itu adalah maut, adalah kematian, ya. Kalau kita lihat dalam kitab Imamat atau Vayikra pasal 17 ayat 11 berkata demikian. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Sangat jelas, ya. Allah memberikan solusi. Ketika Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa, Allah memberikan kafarat pengganti, yaitu korban binatang, sehingga mereka tidak mengalami kematian tubuh pada hari mereka berdosa. Nah, nantinya pada zaman Nabi Musa, korban atau kafarat ini diberikan secara detail lagi, ya. Allah memberikan perintah secara detail kepada umat Israel bahwa jika umat Israel berbuat dosa, maka mereka harus memberikan korban binatang sebagai kafarat kepada Allah sebagai pendamaian, ya. Dapat kita lihat di dalam kitab Imamat, kitab Vayikra, pasal yang pertama sampai pasal yang ke-6, kemudian pasal 7 ayat 1 sampai yang ke-10. Nah, salah satu perintah diadakannya korban penebusan itu bisa kita lihat di dalam kitab Imamat pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-20. Anda semua di rumah yang membawa Alkitab atau sekarang buka Alkitab di handphone atau di di Alkitab konvensional bisa membacanya langsung, dan juga bisa membaca di dalam running text berikut ini, ya. Demikian pentingnya korban binatang sehingga oleh darahnya itu memberikan pengampunan dosa dan pendamaian antara manusia dengan Allah. Ini adalah pokok yang sangat penting ajaran di dalam kitab Taurat. Nah, kitab Taurat memberikan pengertian kepada kita bahwa Allah itu adalah baik adanya. Meskipun manusia berdosa, Allah memberikan solusi bagaimana manusia keluar daripada dosa itu, daripada maut itu, yaitu dengan adanya korban penebusan, ya. Kemudian, apakah kekristenan itu mengajarkan ajarannya sendiri dengan adanya penebusan ini? Kita lihat berikutnya. Poin yang kedua, ya. Pengajaran dan konsep penebusan ini menjadi fondasi dalam ajaran iman Kristen, dan hal ini dikonfirmasi dalam kitab-kitab Perjanjian Baru, ya. Tuhan Yesus memberikan penegasan dan pengakuan bahwa ajarannya itu adalah menggenapi ajaran Taurat, tidak menggantikan ajaran Taurat, ya. Tetap Taurat mengajarkan penebusan, Tuhan Yesus pun juga mengajarkan tentang penebusan, ya. Kita lihat bersama. Kalau kita buka Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-17, Tuhan Yesus bersabda demikian. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Itu, ya, camkan baik-baik bahwa Tuhan Yesus datang bukan untuk meniadakan Taurat, tapi menggenapinya. Tuhan tidak merubah Taurat, tapi menggenapinya, ya. Injil Yohanes pasal 5 ayat 46 berkata demikian. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu juga akan percaya juga kepadaku. Sebab ia, yaitu Musa, telah menulis tentang aku. Ya, tentang aku bagaimana? Yaitu tentang Mesias, sang penebus, sang penyelamat, ya, sang raja. Ditulis oleh Nabi Musa. Nah, Tuhan Yesus memberikan pernyataan bahwa di dalam pengorbanannya di kayu salib, tubuh dan darahnya itu menjadi korban penebusan yang sempurna bagi kita. Ya. Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai yang ke-28 berkata demikian.
Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Ayat 27, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini." Ayat 28, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ya, jadi sangat jelas bahwa Tuhan Yesus datang untuk menggenapi kurban-kurban di dalam kitab Taurat. Dalam kitab Taurat, kurbannya berupa apa? Binatang. Dan sekarang dalam perjanjian baru, Sang Mesias itu datang, ya. Kurbannya lebih sempurna lagi, ya, disempurnakan lagi. Para rasul juga mengajarkan konsep penebusan yang sama seperti yang diajarkan Taurat, namun dalam konteks penggenapan, ya. Rasul Paulus misalnya di dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 7 sampai yang ke-8. Beliau berkata begini, sebab di dalam Yesus dan oleh darahnya kita memperoleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Rasul Paulus mengajarkan konsep yang sama tentang penebusan, ya, namun dalam penggenapan di dalam Yesus. Dalam surat Kolose pasal 1 ayat yang ke-14 dikatakan, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Jika dalam ajaran Taurat, korban yang dipakai itu berupa apa? Binatang, ya. Namun di dalam perjanjian baru, korban itu sudah disempurnakan dengan kedatangan Yesus Kristus, Sang Penebus di atas kayu salib. Sehingga setiap orang yang percaya kepada penebusan Yesus itu mendapatkan pengampunan dosa dan diperdamaikan dengan Allah. Kitab Roma, ya, surat Roma pasal 3 ayat 25 berkata begini, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam darahnya, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ya, pada masa kesabarannya di dalam kitab Taurat, dalam zaman Taurat, manusia berdosa memberikan korban binatang. Dan sekarang Yesus sudah datang, disempurnakanlah apa yang ada di dalam Taurat tentang penebusan. Dan rasul yang lain, Rasul Yohanes, ya, juga mengajarkan hal yang sama tentang penebusan. Dalam suratnya 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-7 berkata begini, tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, perhatikan, darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Demikianlah iman Kristen juga memiliki persamaan ajaran, ya, antara kitab Taurat dengan iman Kristen. Ajarannya sama, tapi sudah disempurnakan dalam ajaran iman Kristen. Nah, tentang korban dan penebusan ini, seperti kitab Taurat yang memberikan pendamaian antara manusia dengan Allah, perjanjian baru juga demikian, ya. Ajaran Kristen tidak membuat ajarannya sendiri dan lepas dari ajaran kitab-kitab sebelumnya, ya. Kitab sebelumnya itu apa? Torah, Nevim, Ketuvim. Ajaran Kristen tidak lepas dari kitab sebelumnya, namun menyempurnakannya. Supaya apa? Supaya kita yang hidup saat ini mendapatkan penebusan yang sempurna, ya. Bukti adanya, ya, kitab Taurat ini dipakai oleh orang Kristen itu ada dalam Alkitab, ya. Kalau Anda di rumah membuka Alkitab, itu pasti ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Tentunya begitu. PL ini adalah kitab Tanakh, ya. Torah, Neviim dan Ketuvim, dan PB perjanjian baru, Injil dan surat-surat para rasul. Klop semuanya ada, ya. Jadi kekristenan tidak membuang kitab Taurat. Kekristenan tidak lepas ajaran sendiri, tapi menyempurnakan apa yang ada di dalam Taurat. Baik Taurat maupun Injil ini mengajarkan bahwa keselamatan itu diperoleh karena penebusan, ya. Perhatikan baik-baik. Taurat maupun PB, ya, Injil mengajarkan bahwa keselamatan itu diperoleh karena penebusan. Sehingga penebusan itu menjadi syarat keselamatan, ya. Kafarat itu menjadi syarat
keselamatan. Ajaran Taurat dan iman Kristen ini berbeda dengan ajaran agama-agama di dunia, ya. Kalau ajaran-ajaran di dunia mengajarkan bahwa manusia mencari Allah, tapi ajaran Kristen mengajarkan bahwa Allah yang turun ke dunia mencari manusia yang berdosa, ya. Itulah bedanya kekristenan dengan ajaran-ajaran di muka bumi ini. Sebagai contohnya agama Islam, ya. Meskipun sama-sama digolongkan di dalam agama samawi, ya. Agama samawi itu diambil dari kata samawat dalam bahasa Arab yang artinya surga. Sehingga orang mengartikan agama dari surga. Nah, namun meskipun demikian, ajaran Islam meskipun digolongkan dalam agama samawi ini memiliki ajaran yang berbeda dengan Taurat dan Injil. Berbeda, ya. Dalam agama Islam diajarkan bahwa keselamatan itu tidak diperoleh dari penebusan, namun melalui amal perbuatan. Ini bisa kita cross-check bersama, ya. Meskipun mereka beriman pada kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat, namun saya tidak mengerti ini Taurat yang mana, begitu, ya. Karena ajarannya berbeda, ya. Ajaran keselamatan di dalam agama Islam ini jelas berbeda dengan ajaran Taurat maupun ajaran kitab-kitab sebelumnya. Kalau Sobat SKS dan pemirsa semua yang ada di rumah bisa mengklarifikasi dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 135 sampai 136. Kemudian ada lagi juga di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-9, ya. Dan Al-Quran juga memberi keterangan bahwa amal perbuatan itu yang nantinya kelak akan dipakai sebagai perhitungan, ya, sebagai perhitungan sebagai takaran untuk pengampunan dosa, ya. Sobat SKS dan pemirsa bisa klarifikasi langsung di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 47 dan surah Al-Qariyah ayat 6 sampai yang ke-11, ya. Namun ada lagi yang unik, ya. Ada lagi yang unik di dalam ajaran Islam. Uniknya apa? Bahwa ternyata dalam ajaran Islam juga mengenal tentang adanya penebusan atau kafarat. Juga ada di dalam agama Islam, ya. Namun penebusan itu bukan menjadi syarat keselamatan, ya. Penebusan atau kafarat di dalam agama Islam itu hanya dipakai sebagai hukum agama atau syariat, ya, bukan sebagai syarat keselamatan. Sobat SKS dan pemirsa bisa melihatnya dalam Al-Quran dalam surah Al-Maidah ayat 89 dan 95. Ya, namun semua itu kita kembalikan kepada penghayatan iman masing-masing, ya. Bagaimana mereka memahami kitab mereka masing-masing, ya. Kalau dalam Taurat dan Injil jelas bahwa kafarat itu menjadi syarat utama untuk memperoleh keselamatan. Dan itu tidak boleh ditinggalkan, harus dikerjakan. Taurat mengajarkan penebusan, Injil juga mengajarkan penebusan yang sempurna. Namun di dalam ajaran agama Islam, kafarat juga ada, penebusan juga ada, namun bukan menjadi syarat untuk beroleh keselamatan, ya. Yang jelas adalah bahwa ajaran Kristen itu memiliki persamaan ajaran dengan kitab-kitab sebelumnya, sehingga ajaran Kristen tidak terlepas dari kitab sebelumnya, namun menggenapi dan memberikan konfirmasi tentang ajaran kitab-kitab sebelumnya. Nah, Tanakh atau Perjanjian Lama ini mengajarkan adanya penebusan sebagai syarat keselamatan, dan kekristenan juga mengajarkan penebusan, namun penebusan yang sudah disempurnakan karena dengan datangnya Yesus Kristus sebagai Sang Mesias. Taurat menjanjikan Mesias sebagai penebus, dalam kekristenan penebus itu sudah datang, yaitu Yesus Kristus. Nah, demikian program SKS kita kali ini, kiranya menjadi berkat untuk kita semua, ya. Sobat SKS maupun pemirsa yang ada di rumah, kiranya tetap dukung channel kami ini untuk kita dapat belajar bersama, sehingga kita semua dapat saling memahami, ya, di antara agama-agama samawi, terutama kita dapat menghayati, dapat saling mengenal satu dengan yang lain. Bagi Sobat SKS maupun pemirsa yang mau bertanya atau memberikan saran dan komentar begitu, ya, boleh mengirim via email ke alamat kami, yaitu di sks.seputarkitabsuci@gmail.com atau via WhatsApp pada deskripsi yang ada di bawah, ya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan saya ucapkan Shalom Alaikum.